Halo guys, apa kabar semua? Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pembunuh berantai yang sangat brutal dan sangat gila. Tetapi di balik kegilaannya ini, dia memiliki masa lalu yang sangat kelam dan sangat memilukan. Joseph Kallinger terlahir dengan nama Joseph Lee Brenner. Dia dilahirkan di Philadelphia pada tanggal 11 Desember tahun 1935. Joseph terlahir di keluarga yang kurang mampu, guys. Beberapa bulan setelah dia dilahirkan, ayahnya secara tiba-tiba meninggalkan mereka tanpa ada alasan yang jelas. Karena ibunya merasa tidak bisa menjaga atau merawat Joseph, kemudian dia diserahkan di panti asuhan. Dan setelah 4 tahun Joseph berada di panti asuhan tersebut, ada sepasang suami istri dari Austria yang bernama Stephen dan juga Anna Kallinger datang untuk mengadopsi Joseph. Dan dari sinilah berawal segala penderitaan Joseph. Semenjak hari pertama dia berada di keluarga barunya ini, Joseph selalu diperlakukan tidak manusiawi, guys. Tanpa ada alasan yang jelas, orang tua Joseph selalu menghukum dengan cara memukul, menekap badan dengan setrika. Pernah juga Joseph dipaksa memakan kotorannya sendiri. Orang tuanya selalu memaksa Joseph untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh anak kecil. Kalau dia melakukan kesalahan sedikit saja, dia tidak akan diberi makan seharian, kemudian dia akan dikurung di dalam lemari. Karena penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya ini, Joseph mengalami penyakit hernia pada usia 6 tahun. Orang tua Joseph sempat membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kemudian setelah keadaannya agak membaik, Joseph kembali dibawa pulang dan setelah sampai di rumah, Joseph dipaksa bekerja membantu ayahnya di sebuah bengkel sepatu yang diusahakan oleh keluarga ini. Joseph tidak bisa menikmati masa anak-anaknya, guys. Pada usia 8 tahun, Joseph diam-diam mencuri uang ibunya untuk menonton film di bioskop. Tetapi aksinya itu diketahui oleh ibunya, guys. Kemudian dia dihukum dengan cara dibakar jari jemarinya di atas kompor. Tidak hanya itu, guys. Ibunya mengambil palu, kemudian menghantamkan palu tersebut di bagian belakang kepala Joseph. Joseph pingsan seketika. Joseph bukan hanya mendapatkan siksaan dari kedua orang tuanya, guys, tetapi pada suatu hari dia pernah mendapatkan serangan seksual dari sekelompok pemuda tetangganya. Joseph tidak pernah mengadu kepada orang tuanya, guys, karena dia tahu dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada biasanya. Bayangkan, guys, anak sekecil ini harus mengalami penderitaan dan tidak ada tempat untuk mengadu. Siksaan demi siksaan yang Joseph alami menjadikan Joseph anak yang kuat dan tidak ada rasa takut. Pada usia 15 tahun, Joseph bergabung dalam persatuan playwright, yaitu semacam komunitas drama, dan disitulah dia bertemu dengan wanita yang bernama Hilda Bergman. Orang tua Joseph menentang keras hubungan mereka, tetapi karena Joseph yang sudah mabuk kepayang, Joseph menikah pada usia 17 tahun, yaitu pada tahun 1952, dan pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Joseph dan Hilda ini selalu diwarnai dengan kekerasan, guys. Karena merasa tidak tahan dianiaya setiap hari, Hilda mengajukan perceraian pada tahun 1956. Perceraian itu mempengaruhi kesehatan Joseph. Dia dirawat di rumah sakit karena mengalami stres pasca perceraian. 2 tahun kemudian, Joseph bertemu lagi dengan seorang wanita bernama Elizabeth dan menikah pada tanggal 20 April 1958. Rumah tangga mereka dikaruniai 5 orang anak. Joseph sangat kasar terhadap keluarganya, guys. Dia sering memberikan hukuman yang sama kepada mereka, seperti apa yang dia derita dulu sewaktu masih kecil. Mental Joseph mulai memburuk. Dia melakukan pembakaran rumah keluarganya pada tahun 1958 berharap mendapatkan uang asuransi. Dan benar saja, guys,
Joseph berhasil mengumpulkan uang asuransi sebesar $1.600. Joseph melakukan pembakaran rumahnya selama 4 kali dalam kurun waktu 9 tahun ke depan. Pada tahun 1972, Joseph ditangkap karena melakukan kekerasan terhadap ketiga anaknya. Kemudian setelah dia menjalani serangkaian tes kejiwaan, dia didiagnosis menderita penyakit skizofrenia. Penyakit ini membuat penderitanya mengalami halusinasi, delusi, dan selalu mendengarkan kata-kata yang tidak jelas asal-usulnya. Karena gangguan kejiwaan tersebut, Joseph dibebaskan atas persetujuan anak-anaknya. Pada tahun 1974, Joseph mulai mendengar suara Tuhan untuk membunuh. Dan pada Juli tahun yang sama, Joseph meminta bantuan kepada putranya yang bernama Michael, yang berusia 12 tahun waktu itu, untuk membantunya melakukan rencananya yang sangat mengerikan. Korban pertama mereka adalah anak 10 tahun bernama Jose Colazo. Korban diiming-imingi masuk ke dalam pabrik kosong, kemudian sampai di dalam pabrik tersebut, mereka segera menyiksa dan memutilasi tubuh korban. Korban selanjutnya adalah putra Joseph sendiri atau saudara Michael yang bernama Joseph Junior yang berusia 14 tahun. Joseph melakukan penyiksaan terhadap putranya dan selanjutnya membuang dan menimbus jasad anaknya menggunakan reruntuhan bangunan yang berada di tempat tersebut. Polisi tidak dapat menangkap Joseph waktu itu ya guys, karena kurangnya bukti. Perusahaan asuransi pada waktu itu memberitahu kepada pihak berwajib bahwa Joseph mengeluarkan polis asuransi jiwa yang sangat besar untuk anak-anaknya. Joseph mengklaim bahwa dia tidak ada kaitan dengan kehilangan putranya, tetapi perusahaan asuransi mencurigai ada yang tidak beres dengan Joseph. Maka itu, perusahaan tersebut tidak setuju untuk mengeluarkan klaim asuransi anaknya yang menghilang. Pasangan ayah dan anak ini mulai memperluas kejahatannya ke kota dan negara bagian lainnya. Pada tanggal 22 November, mereka merampok sebuah rumah di Lindenwood, New Jersey. Tetapi percobaan perampokan ini gagal karena rupanya rumah tersebut tidak berpenghuni. Kemudian mereka secara random mendobrak masuk ke rumah seorang wanita bernama Joan Carty dan menodongkan senjata. Kemudian Joseph mengikat Joan Carty di tempat tidur dan seterusnya menyerang secara seksual. 11 hari kemudian, Joseph dan Michael kembali mendobrak sebuah rumah di daerah Township, Pennsylvania, di mana mereka menyandra 5 orang wanita, menodongkan pisau serta menyayat payudara seorang korban, dan berhasil kabur dengan membawa perhiasan dan uang sebesar $20.000. Pada tanggal 8 Januari, dengan modus menjadi salesman, Joseph dan Michael merampok sebuah rumah di Leonia, New Jersey, di mana mereka menahan 8 tawanan di bawah todongan pisau. 8 orang itu diikat menggunakan dawai, kecuali seorang wanita yang sudah berusia 90 tahun karena sudah terbaring di atas tempat tidur. Seorang suster yang selalu ditugaskan untuk merawat salah satu anggota keluarga yang berumur 90 tahun tersebut datang beberapa saat kemudian. Wanita ini ditikam karena menolak permintaan Joseph untuk melakukan seks oral kepada korban lelaki yang disandra. Sementara Joseph sibuk menyiksa korban, salah seorang sandera berhasil melepaskan diri dan kemudian berteriak minta tolong kepada tetangga. Michael yang mengetahui kejadian tersebut, dia segera memberi isyarat kepada ayahnya bahwa seseorang akan datang sebentar lagi. Karena merasa panik, pasangan ayah dan anak ini kemudian membuang kemeja dan pisau yang sudah berlumuran noda darah, dan selanjutnya mereka kabur meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, kejahatan Joseph terlacak oleh radar polisi. Selain deskripsi saksi mata dan sketsa polisi yang sesuai dengan tersangka, mereka juga menemukan kemeja dan pisau yang cocok dengan DNA Michael dan juga Joseph.
Pada tanggal 11 Januari tahun 1975, Joseph dan Michael ditangkap atas tuduhan penculikan, penyerangan secara seksual, perampokan, dan juga pembunuhan. Atas segala tuduhan kejahatannya tersebut, Joseph dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan pembebasan bersyarat. Karena Michael tidak terbukti melakukan pembunuhan dan dia hanya menjadi pelengkap kejahatan ayahnya, Michael dibebaskan pada umur 21 tahun dan mengganti identitas baru dan pindah ke negara bagian lainnya. Di dalam penjara, mental Joseph semakin kacau. Joseph selalu membuat keonaran di dalam penjara. Selain menganiaya teman satu selnya, dia juga berusaha membakar diri dan membakar selnya, kemudian melemparkan kotoran kepada petugas. Joseph berkata bahwa dia adalah utusan Tuhan yang ditugaskan untuk membunuh 3.000 manusia di bumi, termasuk anaknya sendiri. Karena semakin hari mental Joseph semakin kacau dan membuat keonaran di dalam penjara, pihak penjara mengirimkan Joseph ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Dan pada tahun 1996, Joseph meninggal dunia karena gagal jantung. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada Joseph? Apakah Joseph sendiri atau orang tua adopsi? Menurut saya, seandainya Joseph tidak mendapatkan siksaan dari kecil, mungkin Joseph akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke guys, sekian dulu ceritaku di hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di lain waktu.